Ada serigala Cisadon. Untuk mobilnya, parkiran untuk motor bisa di sini. Kita mulai trekking di sini, teman-teman. Kita mulai trekking jam 10. Saya sendiri kayak payung. Kita menuju ke Desa Cisadon. Bismillahirrahmanirrahim. Startnya kita di 721 mdpl. Perjalanan kurang lebih sekitar 7 kilo. Nah, ini peternakan Bapak Prabowo. Kabutnya, wow. Nah, jadi ini ada tiketnya, teman-teman, di pos habis parkiran pertigaan. Tiketnya sebesar 5.000 per orang. Nah, kalau mau bawa motor lewat sini, jalannya seperti ini. Mungkin kalau bukan motor trail atau mobil yang berpenggerak depan dan belakang 4WD, kemungkinan besar akan terseok-seok. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan saya. Nah, hari ini saya pakai payung sendirian. Tuh, gak ketemu orang. Yuk. Yang bisa lewat sini ya, apalagi musim hujan gini, motor trail. Masya Allah, kabutnya. Sekarang di ketinggian 826. Berarti saya baru naik kurang lebih 100 meter elevasinya. Ini, teman-teman, trekking pas musim hujan. Jalurnya tuh dilewati sama aliran air, terus licin. Sekarang ketinggian di 869, kurang lebih masih sekitar 300 meter lagi. Ini akan terus nanjak, tapi nanjaknya landai. Saya jalan udah 31 menit. Tinggian sekarang di 890. Nah, kalau musim hujan gini disaranin nggak naik motor sini. Masya Allah kabutnya.
sebelah kiri biasanya perbukitan, cuman kehalang sama tembok putih. Nah, kasih bonus landai. Dari tadi sih landai sih, karena saya jarang berolahraga. Jadi gini teman-teman. Ya teman-teman, saya udah jalan 45 menitan. Kabutnya kadang berkurang, kadang nambah terus. Nah, jalannya seperti ini. Jadi dilalui aliran air. Nah, ada mata air teman-teman. Sekali-kali ketemu dengan orang running trail. Nah, saya ke atas ini nggak ada temennya, nggak ada barengan. Nah, kabutnya bisa dilihat ya, sahdu sekali. Kadang-kadang hal gini yang kita cari di Jakarta, udah nggak pernah nemu. Kabut. Oke teman-teman, kondisinya masih gerimis. Saya nyoba payung, jadi kalau hujan gede payungnya saya pakai. Oke lanjut. Oke, ada curug kecil. Airnya lumayan segar. Nah, di sini ntar ketemu pertigaan lagi. Namanya apa tuh? Gunung Biru. Gunung Biru. Kita lurus terus. Tuh ada rest area, mungkin nanti buat warung. Tuh kaki belok banget, masya Allah, keren. Kalau yang berani bawa motor. Nebula camping ground. Ya teman-teman, ada bekas longsor, terus kabut. Dari pertama kali masuk di parkiran udah ketemunya kabut terus. Nah, jalannya seperti ini. Udah mulai landai terus. Sekarang di ketinggian 1020-an mdpl. Terus ada lagi nih di Shadon Highland. Kita lurus terus ke sana. Shadon Highland, ada camping, spot foto, wedangan, trekking. Kita lanjut lurus terus teman-teman.
Nah, nggak lama dari Cisadon Highlight Camp ada lagi pertigaan nanjak sono, namanya Nebula Glamping. Pondok Cahaya Indonesia jual madu hutan, terus glamping, camping, camper van, coffee shop. Nah, ada tuh kontaknya teman-teman. Kita lanjut lagi. Tembok putih terus. Udah di ketinggian 1146. Berarti sekitar 60 meter lagi naik. Dan sekitar 1 kilo lagi teman-teman, saya akan sampai di Desa Cisadon. Sekarang udah 1 jam 45 menit. Lama tapi pasti. Jadi kita menikmati perjalanan maupun becek. Motor trail. Tuh, keren ya. Kalau camping sini mungkin bisa teman-teman. Nih, Explore 62, explore62.com. Kita lanjut. Gula camping. Kiri tembok putih terus. Nah, dari tadi kita disuguhin kabut terus. Tinggian sekitar 1050 mdpl. Nah, ini di depan ada camp komando. Ya. Kalau ada yang berani, kalau di sini sih udah oke lah bawa motor. Cuman tadi trek awal karena jalannya masih tanah merah, terus gak ada batu-batunya, jadi motor pasti slip. Apalagi kalau bukan motor trail. Kalau di sini udah campur batu, kerikil, dan agak keras, jadi motor pun aman lewat sini. Nah, lihat teman-teman, pemandangannya kabut terus. Nah, di sini kita ketemu Pondok Pemburu. Selamat datang Pondok Pemburu Cisadon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lihat, teman-teman, kabut terus. Oke, turun dikit lagi.
Kalau ditanya pernah kesini enggak, saya nggak pernah kesini. Oh. Saya nggak pernah kesini cuman melalui YouTube. Nah, ketemu kali. Datar Hamerang. Please welcome to Datar Hamerang Camp Adventure Trekking. Nah, teman-teman bisa lurus ke sono. Kita lanjut lagi. Cisadon tinggal 3,7 kilo. Nah, kita kan muter 3-an lagi. Kanan. Itu kemana ya? Area camping 4. Kita yang ke kiri teman-teman. Ada warung lagi. Kopi enggak buka. Dari tadi disuguhin kabut. Saya mau minum air. Seger. Ada warung lagi. Ketinggian udah di 1100, jadi kurang lebih 100 meter lagi. Elevasinya naik. Kalau saya udah jalan 4 km 1 jam 10 menit, tinggal 3 km lagi. Tapi kurang lebih baru setengah perjalanan. Nah, di depan turun lagi. Masya Allah kabutnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebelah kiri tembok putih. Oh, ini kalau cerah tuh pemandangannya jos lah, perbukitan yang ada di Sentul. Nah, karena sepanjang jalan kabut, jadi rambut-rambut di tangan bulu tuh ada tempelan air teman-teman. Kita lanjut lagi, udah di 1115 mdpl, kira-kira 90 meter lagi elevasi naik. Kalau untuk jaraknya 4,77, berarti kurang lebih 2 kilo lagi akan sampai. Cocok banget buat orang yang suka running trail sama buat ngetes fisik sebelum kita pendakian di gunung. Bener-bener. Nah, ada lagi rumah warga. Setelah jalan kurang lebih 1,5 jam, jarak 5 kilo, ketinggian 1148, ketemu pertigaan lagi teman-teman. Kita ke kiri dari parkiran tuh, kita terus ke kiri, cuman yang jalur kendaraan roda 4 nih.
Ada ke kiri tuh ke jalur Curug kalau nggak salah tadi, tapi jalannya jalan setapak. Nah, di sini mulai turun, hati-hati, ini bebatuan kali semua. Jalan mulai turun terus teman-teman, masih sekitar kurang lebih 2 kilo. Oke teman-teman, kabut lagi. Sekarang udah di 5,51 kilo, ketinggian di 1140. Nah, kita lewat aliran-aliran kali. Oh, ada curug kecil. Oh, teman-teman aus bisa ngambil air di sini. Nanjak lagi dikit, kira-kira 70 meter lagi elevasinya naik. Kita akan ada di ketinggian di 1200 mdpl. Ayo. Nah, kita akan ketemu dengan orang-orang yang running trail. Mungkin mereka cuma butuh waktu 1 jam. Kalau saya enggak, saya trekking biasa. Sekarang udah 1 jam 41 menit, 5,6 kilo, 1140. Kita compare jam digital dengan Strava. Strava di 5,2. Jam digital saya pun sama di 5,19, 5,2. Jaraknya nggak beda jauh ya teman-teman. Oke, lanjut. Jadi masih berkabut terus, cuman alhamdulillah udah nggak hujan, jadi agak mending. Nah, mulai di ketinggian 1140, teman-teman akan ketemu pohon kopi. Saya juga mau merasakan formasinya kopi Cisadon, enak. Warga-warga Cisadon sendiri yang bikin. Kurang lebih 1 kilometer lagi saya tiba di Cisadon. Nah, satu tembok, terus nih mungkin warga sini. Oke, terus habis ketemu pohon kopi, kita masuk ke pohonan bambu. Nah, orang pada turun, saya mulai ke Cisadon. Jadi mudah-mudahan pulangnya nanti nggak kesorean. Sekarang jam 12:11. Oh, banyak yang udah pada balik.
Mak. Ya, Mak. Ada yang jual bensin. Nah, kita sudah masuki Dusun Cisadon. Nah, udah mulai banyak rumah warga. Tuh kabutnya. Ya, Bu. Bener-bener pedesaan, teman-teman. Jadi kalau di Google ini adalah desa tertinggi di Sentul, dan informasinya desa ini nggak dialiri aliran listrik dari bawah, padahal nggak jauh-jauh banget dari ibu kota. Dan warga di sini mata pencariannya adalah bertani. Yang tadi bertani kopi, terus beternak, sama mungkin ada beberapa informasi teman-teman bisa cek nanti di Google. Oke, kayaknya kalau udah ketemu kali ini kita udah deket. Lewat kali aja. Sana ya, Om? Ya, masih lurus lagi. Oke, makasih ya, Om. Bader Lake Camp. Bukit Cisadon 1,3. Rawa Gede 69 kilo. Luwi Hejo 6,0. Kita ke sini, teman-teman. Datang di Cisadon. Oke. Kita udah sampai, teman-teman. Dua jam 10 menit. 7,47 kilo. Tinggian di 1200 mdpl. Ada masjid gede, teman-teman. Pak. Ya, full kabut, teman-teman. Sampai sini sama makan dulu. Di situ jam 1 kita cabut balik. Panisin.
Di sebelah kan, tak apa-apa kan? Makan di sebelah. Kita serigala mau makan. Lewat ngetan itu nah sahabat bananan trial ya, trial ya apa itu di apa apa emang udah gitu di kos motor gas trial kan itu tahu boleh kaki untuk pasti gampang cuma motor yang buat apa sih yang itu yang loncat yang batu itu kan dari kenteng nambah 2.000 paling bonus tuh helm di sepatu biar sih paling yang sepatu tuh. Ada serigala Cisadon. Serigala Cisadon. Sekarang di ketinggian 1151. Jam 1 pas nanti saya akan turun ke bawah, teman-teman.
Oke, jam 13.03 saya balik turun setelah tadi makan murah sih, makan di desa air tinggi. Itu kabutnya nggak bisa habis teman-teman. Ini udah agak terang dan lagi ketutup lagi. Mobil penggerak roda 4 seperti ini nih yang sanggup masuk sini. Jalan lagi. Mudah-mudahan nggak hujan deras teman-teman. Sekarang jam 1:07. Saya udah jalan 8,2 kilo. Ada orang yang camping ternyata. Ekstra banget jalanannya. Berarti naik tadi di samping rumah Pak Prabowo ketinggian sekitar 700. Kita naik di 1200-an. Berarti naik 500 meter elevasi. Tapi jaraknya naik total itu sekitar 7 kilo kurang lebih sih. Kalau kurang enggak. Oke. Jam 1 saya meninggalkan Cisadon. Makasih Cisadon. Oke. Perjalanan pulang saya teman-teman. Ada sedikit nanjak tapi banyakan turun. Kalau tadi berangkat saya masih bareng orang yang turun. Nah sekarang saya turun kemungkinan besar sendirian. Tadi ada di Cisadon sana itu orang yang pakai motor trail. Keren, areanya keren, cocok buat temen-temen yang mau running trail, cocok buat olah fisik. Misal udah lama nggak running atau udah lama nggak hiking ke gunung. Jam 1:05 nanti kita hitung sampai pos Prabowo berapa jam. Yang pasti cuacanya lumayan dingin, terus trekkingnya gak ekstrim banget. Dengan jarak trekking sekitar 8 km, dibagi ya normal lah teman-teman.
warga desa Cisardon. Di sini hanya beberapa rumah ya. 1, 2, 3. Sisanya tuh tadi di sono. Mak. Pulang, Mak. Jadi sekarang jam 1.35. Tapi kayak udah jam 5. Ya karena memang kondisi lagi hujan. Terus kabutnya gini terus. Jadi seperti sore. Nah, kondisinya kita jalannya udah datar terus. Paling nanti turun. Kalau naiknya udah nggak ada. Nah, sebelah kanan saya masih tembok putih. Masih kabut. Yuk. Ayo. Nah, nanti terakhir ini tanjakannya teman-teman. Setelah ini selesai kita akan turun terus. Ngetes fisik. Airnya baru kebuka teman-teman. Kabutnya yang di sini, yang di atas sana mah mungkin masih sama. Di ketinggian 827 mdpl. Kondisi sekarang saya udah mulai turun. Nih teman-teman, kalau musim hujan gini saya nggak menyarankan untuk bawa kendaraan roda 2 Matic. Maupun tadi saya lihat ada beberapa warga yang memakai Matic naik, tapi saya nggak menyarankan teman-teman. Keren teman-teman.
Tuh jalanannya super hancur. Ingat ya, ini bukan di Kalimantan, ini bukan di Sumatera, tapi ini di Jawa Barat, lebih tepatnya sekitar 30 km dari Jakarta, atau di dekat rumahnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan kalau beliau nanti jadi presiden, ini bisa langsung dicor ya Bapak Prabowo, supaya saya dan mungkin orang-orang yang lain bisa menikmati Cisadon dengan tidak berkotor-kotor ya. Sepatu saya blok teman-teman. Ya teman-teman, 14,48, saya udah jalan 4 jam, ketinggian di 817 mdpl. Sekarang jam 14.43. Tadi saya turun jam 1 pas, naik jam 10, turun jam 1 pas. Jalannya kayak gini. Terus semangat buat teman-teman semua yang mau ke Cisadon, diusahakan jangan di musim penghujan seperti ini. Impactnya ya kayak saya berkotor-kotor ya. Oke teman-teman, akhirnya trekking di Cisadon hari ini bisa saya selesaikan. Berangkat jam 10, sekarang jam 14.50. 14.50 saya udah sampai di parkiran motor. Total jarak yang ditempuh 14,89 km. Waktu 4 jam 11 menit. Ketinggian sekarang di 783. Akhirnya saya sampai di parkiran teman-teman. Oke, jam 14.55 pas saya sampai di parkiran motor teman-teman. Kita bersih-bersih terus lanjut pulang. Sekiranya 5.000.